Tidak lambat bertobat. Refleksi pagi 1711. Apa yang terjadi bila seseorang yang di dalam niat jahatnya kemudian membunuh orang lain? Mari dengarkan apa yang dikatakan Amsal 28 ayat 17. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Saudara-saudara, pembunuhan pertama setelah manusia jatuh dalam dosa telah dilakukan oleh Kain terhadap Habel seperti yang diceritakan di Kejadian 4. Dosa memang mendatangkan hukuman Tuhan, sehingga Kain dihukum sebagai pelarian dan pengembara di bumi seumur hidupnya. Tanpa ada pertobatan, tidak akan ada pengampunan dosa bagi Kain, sehingga tindakan jahat Kain itu akan menghantuinya seumur hidupnya. Saudara-saudara, rasa bersalah biasanya timbul bila seseorang sudah melakukan perbuatan yang tidak benar. Ini adalah cara Tuhan untuk berbicara kepada hati nurani kita supaya kita bertobat. Meskipun demikian, kita sering mengabaikan seruan hati nurani kita itu dengan tetap berbuat jahat. Akibatnya, rasa bersalah itu akan terus mengejar kita seumur hidup kita. Oleh sebab itu, janganlah kita lambat untuk bertobat dan selalu ingatlah akan janji pengampunan Tuhan di Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Marilah kita senantiasa hidup dalam pengampunan Tuhan. Ingatlah selalu bahwa di dalam pertobatan yang sungguh ada pengampunan Tuhan. Hidup jujur tak bercela. Refleksi pagi 1712. Apa yang terjadi bila seseorang mau untuk hidup jujur dan tidak bercela? Mari dengar petunjuk Amsal 28 ayat 18. Orang yang hidup tanpa cela akan selamat. Orang yang berliku-liku hidupnya akan jatuh. Saudara-saudara, seorang yang hidup di dalam takut akan Tuhan akan selalu berupaya untuk hidup berintegritas. Kehidupannya yang jujur dan tidak bercela itu pasti akan mengalami banyak sekali tantangan dan cobaan berat. Meskipun demikian, di dalam pertolongan Tuhan, ia akan diberi jalan keluar pada waktunya. Inilah yang terjadi sewaktu Yusuf digoda istri Potifar di Kejadian 39 sehingga ia difitnah dan masuk penjara. Di dalam tekad untuk hidup jujur dan tidak bercela, Tuhan menyelamatkannya. Saudara-saudara, kehidupan yang jujur dan tidak bercela adalah kehidupan sebagai garam dan terang dunia yang diajarkan oleh Yesus Kristus di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kehidupan seperti ini akan menjadi kesaksian yang membawa kemuliaan bagi Bapa di sorga. Inilah kehidupan yang harus diupayakan seumur hidup kita. Hanya saja, karena iming-iming dunia yang begitu menarik hati, kita seringkali menjadi terlena dalam kehidupan yang bengkok, berliku-liku, dan menjadi batu sandungan. Ini tentu kehidupan yang harus dijauhi. Oleh sebab itu, marilah kita perbaharui komitmen kita untuk selalu hidup benar di hadapan Tuhan dan manusia. Biarlah kehidupan kita dapat menjadi terang yang memuliakan Tuhan.
mengejar yang sia-sia. Refleksi pagi 1713. Apa gambaran Amsal tentang perlunya seseorang untuk mengerjakan tanggung jawabnya dengan rajin? Mari lihat gambarannya di Amsal 28 ayat 19. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Saudara-saudara, seorang petani yang bekerja keras untuk mengolah tanahnya dan menanaminya, suatu saat tentu akan memanen hasilnya. Ini sejalan dengan yang dikatakan Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Tidak demikian bila petani itu tidak mengolah tanahnya dan justru mengejar barang yang sia-sia. Ia tentu tidak akan menuai hasil panen. Saudara-saudara, mengerjakan dengan rajin setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita adalah hal yang penting. Seperti perumpamaan talenta di Matius 25, hamba yang melakukan tugasnya dengan baik dan rajin dikatakan sebagai hamba yang baik dan setia. Hamba yang tidak melaksanakan tugasnya disebut sebagai hamba yang jahat dan malas, yang akhirnya dicampakkan ke kegelapan yang paling gelap. Tuhan sudah memberikan kepada kita sebagai orang percaya panggilannya masing-masing. Marilah kita belajar menjadi hamba yang baik dan setia untuk melakukan panggilan kita itu. Janganlah kita justru mengerjakan pekerjaan yang sia-sia di mata Allah. Mari kita fokus kepada apa yang dimaui Tuhan. Belajar hidup jujur. Refleksi pagi 1714. Apa yang terjadi bila seseorang mau hidup jujur di hadapan Tuhan? Mari lihat Amsal 28 ayat 20. Orang jujur akan diberkati Tuhan, tetapi orang yang ingin cepat kaya tak luput dari hukuman. Saudara-saudara, kejujuran adalah ciri dari kehidupan yang takut Tuhan. Bila seorang percaya kemudian hidup tidak jujur karena dorongan keinginan untuk cepat kaya, maka ia tidak akan luput dari hukuman, keruntuhan, dan kebinasaan seperti yang disampaikan di 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara-saudara, setiap orang percaya haruslah mengingat dan meyakini bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkati mereka yang mau hidup jujur di dalam takut akan Tuhan. Karena kekayaan itu anugerah Tuhan, maka Tuhan jugalah yang akan memberikan kecukupan di dalam kehidupan setiap orang percaya dengan cara Tuhan dan pada waktu Tuhan. Karena itu, marilah kita benar-benar menyimak nasihat dari Ibrani 13 ayat 15. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita syukuri kecukupan yang Tuhan telah beri.